Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriana PDK Bella, NIM 22032377. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi anatomi sistem endokrin. Dosen pengampu Henry Didi Harto, sarjana keperawatan SMPD. Apa itu sistem endokrin? Pembawa pesan dan dibawa oleh aliran darah ke berbagai sel dalam sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di dalam tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ lain. Hormon yang bertindak sebagai ubu yang selanjutnya akan menerjemahkan pesan tersebut menjadi suatu tindakan kelenjar endokrin jika dibagi menjadi beberapa bagian dari kelenjar hipotalamus sampai kelenjar testis. Pertama, kelenjar hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ dan sel-sel tubuh. Fungsi hipotalamus yang paling utama adalah homeostasis, yaitu hormon yang memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh menjadi stabil. Hipotalamus menghasilkan hormon-hormon yang mengendalikan produksi hormon di kelenjar pituitari. Hormon-hormon yang dihasilkan memiliki manfaat penting dan menjaga berbagai aspek kesehatan manusia. Jika fungsi hipotalamus mengalami gangguan, maka keseimbangan hormon dalam tubuh secara susulan akan terpengaruh. Beragam fungsi hipotalamus. Meskipun berukuran kecil, tetapi fungsi hipotalamus sangatlah penting dan pengendalian fungsi tubuh seperti mengontrol suhu tubuh dari rasa lapar, haus. Fungsi hipotalamus juga berperan dalam banyak proses dalam tubuh, termasuk perilaku yang disadari atau tidak disadari oleh serta endokrin seperti proses metabolisme dan tumbuh kembang. Fungsi hipotalamus juga berkaitan dengan kemampuan tubuh untuk mengendalikan beberapa hal lain, di antaranya daya jantung, suasana hati, kualitas maupun kuantitas tidur, pelepasan hormon dari berbagai kelenjar pituitari. Hormon yang dihasilkan hipotalamus yaitu hormon antidiuretik, oksitosin, somatostatin, dan hormon pelepas tirotropin. Hormon antidiuretik, hormon ini berfungsi mengatur keseimbangan kadar air dalam tubuh. Hormon oksitosin. Hormon oksitosin mempengaruhi sistem reproduksi seperti proses persalinan, menyusui maupun ejakulasi. Hormon ini juga mengendalikan berbagai perilaku manusia seperti gairah seksual, rasa cemas, serta membangun ikatan emosi antara ibu dan bayi dalam proses menyusui. Somatostatin merupakan hormon yang bekerja di sistem saraf pusat, berfungsi menghambat dan membatasi produksi maupun kerja hormon lain, terutama hormon pertumbuhan. Hormon pelepas atau tirotropin. Hormon ini yang akan merangsang produksi hormon tiroid untuk mengendalikan metabolisme sistem kardiovaskular, berkembang otak, mengontrol serta kesehatan pencernaan tulang. 2. Kelenjar hipofi atau kelenjar pituitari. Kelenjar hipofisis atau yang biasa dikenal sebagai kelenjar pituitari merupakan kelenjar berukuran kecil di otak yang berperan dalam memproduksi hormon-hormon penting di dalam tubuh. Kelenjar pituitari adalah organ kecil yang berada di bawah otak. Walaupun kecil, fungsi kelenjar pituitari sangatlah besar. Bagian-bagian kelenjar pituitari dan fungsinya. Lobus anterior merupakan bagian depan dari kelenjar pituitari, adalah hormon yang dihasilkan oleh lobus anterior, fungsi untuk mengatur pertumbuhan, pematangan organ, dan fungsi sistem reproduksi, fungsi tiroid, serta pigmen kulit. Lobus posterior adalah bagian belakang kelenjar pituitari yang berfungsi menghasilkan hormon antidiuretik, yaitu hormon berfungsi untuk membuat ginjal menyerap air lebih banyak dan menyimpan di aliran darah untuk membuat ginjal menyerap air lebih banyak.
dan menyimpan di aliran darah untuk mencegah dehidrasi. Hormon oksitosin juga diproduksi di lobus posterior. Hormon yang dihasilkan, hormon pertumbuhan atau growth hormone, hormon perangsang folikel atau THS, hormon luteinizing, hormon prolaktin, hormon oksitan. 3. Kelenjar pineal. Kelenjar pineal ada kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami, irama sirkadian. Itulah sebabnya jika fungsi kelenjar pineal terganggu dapat menjadi insomnia dan sulit tidur. Kelenjar pineal memiliki bentuk yang menyerupai biji pinus dan berukuran kecil, yaitu sekitar 5-8 mm. Walaupun ukurannya kecil, kelenjar ini memiliki fungsi yang besar dalam kehidupan manusia. Kelenjar pineal menghasilkan hormon melatonin yang penting dan dalam mengatur pola tidur. Fungsi kelenjar pineal menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, mengatur ovulasi dan siklus menstruasi pada wanita, memengaruhi mood dan perubahan suasana hati. Ada studi yang menyatakan perubahan bentuk dan ukuran kelenjar pineal dapat meningkatkan risiko seseorang untuk terkena beberapa gangguan kejiwaan seperti skizofrenia dan gangguan mood. Salah satunya depresi. Hal ini menunjukkan bahwa kelenjar pineal turut berperan dalam mengatur mood dan kinerja otak pada manusia. Dampak terjadi fungsi kelenjar pineal. Apabila fungsi kelenjar pineal di otak mengalami gangguan dan tidak mampu menghasilkan hormon melatonin dalam tubuh yang cukup, maka seorang dapat mengalami peningkatan risiko untuk terkena gangguan tidur, depresi, kanker, penyakit degeneratif pada gangguan otak, gangguan kesuburan pada wanita. Salah satu gangguan pada kelenjar pineal yang bisa terjadi adalah tumor kelenjar pineal. Hormon yang dihasilkan, hormon melatonin yang dihasilkan oleh kelenjar pineal ternyata menjaga kesehatan jantung dan kestabilan tekanan darah. Melatonin dan hormon alami tubuh yang berperan penting dalam mengatur pola tidur. Dan ada hormon melatonin, kita bisa tahu kapan waktu untuk tidur dan terjaga. Kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar hormon yang berbentuk kupu-kupu yang terletak di bagian depan bawah leher. Kelenjar mengendalikan metabolisme dan berperan penting dalam kesehatan. Tugas kelenjar tiroid adalah menghasilkan hormon tiroid yang akan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Hormon ini akan dibawa oleh darah ke seluruh jaringan tubuh. Hormon ini dibutuhkan untuk memastikan jaringan dan tubuh bekerja sama dengan benar. Hormon tiroid membantu untuk menggunakan energi, menjaga jantung, menjaga otot dan organ lainnya bekerja sebagai semestinya. Fungsi kelenjar tiroid. Fungsi utama kelenjar tiroid adalah bagian dari sistem endokrin yang berlokasi di leher bagian depan. Kelenjar ini menghasilkan hormon yang membantu mengkoordinasi banyak fungsi untuk sekaligus mempengaruhi pertumbuhan dan metabolisme. Kelenjar tiroid adalah salah satu dari bagian endokrin terbesar pada manusia. Kelenjar ini ditemui di bagian leher, sedikit di bawah laring. Kelenjar ini berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh, membakar energi, membuat protein, dan mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. Kelenjar tiroid dapat distimulasi dan menjadi terbesar oleh epoprostrenol. Tiroid mengeluarkan dua hormon, yaitu tirotinin. Fungsi utama kelenjar tiroid adalah sebagian dari sistem endokrin yang berlokasi di leher bagian depan. Kelenjar ini menghasilkan hormon yang membantu mengkoordinasi banyak fungsi tubuh sekaligus mempengaruhi pertumbuhan dan metabolisme. Kelenjar tiroid adalah salah satu dari kelenjar endokrin terbesar dalam tubuh manusia. Kelenjar ini dapat ditemui di bagian depan leher, sedikit di bawah laring. Kelenjar ini berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh, membakar energi, membuat protein, dan mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. Kelenjar tiroid dapat distimulasi dan menjadi besar oleh
epoprostenol tiroid mengeluarkan dua hormon penting yaitu tironin T3 dan tiroksin T4. Satu dotironin dan tiroksin mengatur laju metabolisme dan dengan cara mengalir bersama darah dan memicu sel untuk mengubah lebih banyak glukosa. Jika tiroid mengeluarkan sedikit tridotironin dan tiroksin hipotiroidisme, maka tubuh akan merasa kedinginan, letih, kesulitan mengering, dan berat badan bertambah. Sebalik, jika terlalu banyak hipertiroidisme, tubuh akan berkeringat, merasa gelisah, tidak bisa diam, dan berat dan akan berkurang. Dan di bawah ini adalah gambar kelenjar tiroid. Hormon yang dihasilkan tirodotironin berfungsi mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. Kalsitonin berfungsi menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan mempercepat absorpsi kalsium oleh tubuh. Tiroksin merupakan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar gondok atau tiroid. Hormon tiroksin berfungsi dalam mengatur metabolisme dalam tubuh serta mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Jika kelenjar ini mengalami gangguan, maka Anda berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan, dan salah satunya adalah gangguan tulang. Kelenjar paratiroid merupakan kelenjar yang terletak di leher, tepat di belakang kelenjar tiroid. Karena paratiroid terdiri dari 4 kelenjar kecil yang ukuran sebesar kacang polong. Meskipun ukurannya kecil, karena kelenjar paratiroid memiliki fungsi yang besar bagi tubuh. Fungsi kelenjar paratiroid mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah, mengendalikan penyerapan kalsium dari makanan atau minuman pada saluran pencernaan, merangsang pembentukan vitamin D pada ginjal, meningkatkan penyerapan kalsium di ginjal, dan mencegah ginjal membuang kalsium melalui urin, membuat ginjal mengeluarkan fosfat melalui urin, meningkatkan kadar magnesium dalam darah. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid adalah hormon parathormon atau PTH. Hormon parathormone mengatur metabolisme kalsium dalam fosfat tubuh. Organ target yaitu tulang, ginjal, dan duodenum. Kelenjar paratiroid berfungsi untuk memproduksi hormon paratiroid, yaitu hormon pengatur kadar kalsium dalam tubuh. Namun terkadang kelenjar ini bisa mengalami gangguan dan menjadi terlalu aktif. Akibatnya hormon paratiroid yang dihasilkan menjadi berlebihan dan penyebab hiperparatiroidisme. 6. Kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal merupakan kelenjar kecil yang berperan dalam memproduksi beberapa jenis hormon di dalam tubuh. Meskipun kecil, kelenjar adrenal memiliki fungsi yang sangat besar bagi tubuh. Untuk itu, ketahuilah lebih jauh fungsi kelenjar adrenal berikut ini. Pada dasarnya, setiap orang memiliki 2 buah kelenjar adrenal. Kedua kelenjar ini terletak di atas ukuran ginjal dan berukuran kurang lebih separuh ibu jari. Meskipun berukuran kecil, namun kelenjar adrenal memainkan peranan penting dalam memproduksi hormon dan mendukung berbagai fungsi di dalam tubuh, sehingga gangguan pada kelenjar ini akan mengakibatkan dampak yang besar bagi tubuh. Misalnya gangguan hormon. Fungsi dari kelenjar adrenal. Korteks adrenal bertanggung jawab dan memproduksi 3 jenis hormon, yaitu aldosteron yang mengatur elektrolit dan dalam tubuh dan tekanan darah, kortisol dan mengontrol kadar gula darah dan metabolisme, yang gonadotropikoid yang mengatur hormon seks. Jika korteks adrenal berhenti berfungsi, maka proses metabolisme di dalam tubuh pun akan berhenti dan mengakibatkan munculnya penyakit. Sedangkan medula adrenal berperan dalam mengeluarkan hormon epinefrin atau adrenalin yang noradrenalin pada saat stres. Kedua hormon ini memiliki fungsi yang serupa, yaitu bertugas meningkatkan aliran darah ke otot, merangsang jantung berdetak lebih cepat, mempersiapkan tubuh menghadapi keadaan darurat, memicu pelepasan gula darah,
meningkatkan kewaspadaan pikiran dan mengirimkan sinyal ke sel-sel otak. Sementara itu, hormon norepinefrin secara klinis biasanya dipakai untuk meningkatkan aliran dan tekanan darah ketika tekanan darah dan tubuh di bawah normal atau syok. Hormon yang dihasilkan, hormon kortisol dan hormon stres yang di lapisan adrenal luar korteks. Kortisol berperan dalam mengendalikan reaksi kita terhadap stres. Kortisol juga berperan dalam kontrol metabolisme gula darah dan tekanan darah. Hormon aldosteron yang dihasilkan di lapisan adrenal luar. Hormon ini memainkan peran dalam pengendalian tekanan darah dengan memelihara keseimbangan kalium dan natrium dalam tubuh. Hormon adrenal disebut juga hormon epinefrin. Hormon adrenal dihasilkan di lapisan adrenal atau medula. Hormon adrenalin bekerja sama dengan hormon kortisol dan noradrenalin dalam mengatur reaksi tubuh terhadap stres. Hormon ini membuat detak jantung kita lebih cepat, aliran darah menjadi meningkat, dan merangsang tubuh untuk melepas gula menjadi energi. Hormon noradrenalin. Hormon noradrenalin disebut juga hormon epinefrin. Hormon ini bekerja sama dengan kortisol dan adrenal mengatur reaksi tubuh terhadap kondisi stres. Hormon ini juga mempengaruhi cara otak memperhatikan dan merespon berbagai peristiwa seperti peningkatan detak jantung, memicu pelepasan glukosa dalam darah, dan meningkatkan aliran ke otot. 7. Kelenjar timus memiliki peranan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Jika kelenjar timus tidak bekerja dengan baik, maka sel kanker dan berbagai jenis mikroorganisme kelenjar timus seperti bakteri, virus, parasit, dan jamur akan dengan mudahnya menyerang tubuh kita. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di rongga dada, tepat di belakang tulang dada dan di antara paru-paru, berbentuk menyerupai tabung kecil dan terdiri atas dua bagian yang berukuran sama. Kelenjar timus ini ukurannya akan berubah seiring bertambahnya usia. Fungsi kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan bagian penting dari sistem getah bening atau sistem limpatik dalam tubuh. Salah satu tugas penting kelenjar timus bagi kesehatan adalah memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit, atau sel-sel tersebut merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melawan sel kanker dan mikroorganisme penyebab infeksi, termasuk berbagai macam virus seperti virus corona yang